penyintas atau yang sudah berbagi menjadi donor plasma konvalesen. Senin sampai Sabtu jam setengah 9 pagi dan setengah 5 sore. Mau berbagi cerita autis juga, hubungi di WhatsApp di 0811 309 1009. Ya halo sahabat Suara Sidoarjo, kita kembali di program Radio Sahabat Isoman. Seperti biasanya program ini akan menghadirkan sahabat-sahabat yang dulu pernah terpapar COVID-19 ya. Baik yang saat ini mungkin sedang melakukan isolasi mandiri atau sudah sembuh ya sebagai penyintas dan bisa beraktivitas kembali. Tentunya banyak cerita yang bisa kita dapatkan dari mereka karena ceritanya berbeda-beda dan tentunya ini bisa memberikan sebuah tambahan pengalaman ya buat warga lainnya yang saat ini mungkin sedang dirawat di rumah sakit atau melakukan isolasi mandiri. Bagaimana cara mengatasinya ya, menghabiskan masa-masa ketika terpapar dan sebagainya. Nah, saat ini kita sudah bersama dengan salah satu narasumber kita pagi hari ini, ada Mbak Tika. Mbak Tika ini karyawan yang bergerak di bidang broadcast ya, yang ada di Surabaya gitu. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Tika. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Ilham apa kabar? Oke, baik juga ini ya. Alhamdulillah. Ini mic-nya agak di apa ya? Volumenya. Nah, Oke. Gini. Oke. Clear. Oke. Mantap Ya, kalau yang ini ya. maafkan. Tapi agak capek pegangnya gitu. Nggak apa-apa. Mbak Tika, ini sahabat gini, saya sempat dibocorin sama Mbak Tika. Sebenarnya kalau Mbak Tika ini keadaannya sehat-sehat sampai sekarang, alhamdulillah ya. Tapi yang terpapar COVID-19 ini adalah mamanya ya. Dan beliau ini maksudnya mengawasi terus-menerus mamanya mulai dari awal terpapar sampai sehat. Jadi tahu betul bagaimana keadaan dari mama Mbak Tika ketika menghabiskan masa-masanya menghadapi COVID-19. Bukan begitu Mbak Tika ya? Betul Bang. Nah, jadi Mbak Tika bisa cerita sekarang nih seperti apa sih gitu ya? Monggo. Baik, terima kasih kesempatannya Suara Sidoarjo, Mas Ilham juga. Selamat pagi. Jadi alhamdulillah sampai sekarang saya belum ya, karena ini nantinya akan jadi endemi. Mungkin semua orang akan COVID pada waktunya. Mudah-mudahan enggak, tapi mudah-mudahan enggak ya. Tapi kalau jadi endemi ya kita mau nggak mau otomatis mungkin akan kayak flu biasa gitu di masa depan kan nantinya. Nah, kalau saya sendiri saya bukan hanya mengawasi dan monitor mama, tapi saya merawat sendiri. Jadi saya berdua sama mama, saya merawat sendiri. Mama isoman di rumah. Ini kejadian awal Januari. Jadi awal Januari itu mama, saya cerita dari awal 2021 dong, kemarin waktu set-setnya itu. Nah, awal Juni ya. Awal Juni itu sebelum tanggal 9 Juni itu mama sudah mengeluh flu. Tapi saya nggak berpikiran sampai sejauh mama bakal positif. Karena mama usianya udah 65. Beliau dengan comorbid stroke dan hipertensi. Jadi stroke-nya penyumbatan karena hipertensinya nggak terkontrol. Kemudian saya nggak berpikir sampai beliau sampai positif karena beliau benar-benar kita jaga ada di rumah, nggak kemana-mana sama sekali sejak pandemi awal 2020. Tapi saya tinggal sendiri. Sekarang saya pisah dengan mama, saya tinggal sendiri. Mama saya tinggal sama adik saya sudah menikah dengan 2 anak kecil balita. Nah, waktu awal Juni itu sebelum tanggal 9 mama udah mengeluh batuk. Batuk, kemudian flu, badan nggak enak, flu lah pokoknya. Kemudian tanggal 8 malam itu adik ipar saya sama adik saya kontak saya untuk
mama kayaknya nggak oke deh gitu. Coba deh, Mm-mm. saya boleh sebutin posisinya mama nggak? Boleh ya Boleh. supaya Mm-mm. supaya sharing aja. Jadi saya ada di Surabaya, Surabaya Barat, mama ada di Kota Baru Triorejo, Gresik, Mm-mm. KBD Gresik. Nah saya ke sana dengan membawa peralatan yang saya punya. Jadi saya bawa termo, kebetulan di rumah mama punya alat ukur untuk tekanan darah. Sejak mama sakit kita kita harus punya itu gitu. Mm-mm. Terus saya ke sana bawa termo, bawa oximeter, bawa obat-obatan basic yang saya punya. Setelah di sana, mama kondisinya udah lemas. Jadi flu yang terbaring lemas. Pertama yang saya tanyakan ke mama adalah tekanan darahnya gimana? Oke kok Mbak, nggak ada masalah. Oke, kita tes ya. Saya bawa alat tes, kita tes sendiri sampai akhirnya ya kita PCR gitu, positif. Kita memutuskan untuk akhirnya, singkat cerita kita memutuskan untuk akhirnya dirawat di rumah. Kenapa? Karena pada saat itu Mei Juni kemarin tuh piknya yang kita nggak mungkin dapat kamar deh gitu. Mm-mm. Tapi emang kita nggak dapat kamar Mas. Jadi Tapi sebenarnya sudah berusaha, tapi memang betul nggak dapat kamar ya. gini, jadi untuk COVID hmm, ini adalah apa ya? Saya ngomongnya harus hati-hati sih, takut salah karena Mm-mm. masih Uh-uh. masih ramai banget dibicarakan. Ini adalah kalau boleh saya bilang ini adalah hak dan keputusan keluarga, kembali ke Mm-mm. keluarga. Walaupun walaupun memang ada SOP yang harus dipenuhi, takut menularkan dan lain sebagainya, tapi kalau keluarga bisa menjamin dan sesuai dengan SOP isoman yang tepat, saya Mm-mm. pikir itu masih bisa diobrolin dan itu dibolehkan. Maaf kalau saya salah, tapi Mm-mm. pada waktu itu kami sudah berusaha dan gini, saya dua bersaudara, jadi saya anak pertama dengan adik saya cowok. Hanya dua bersaudara, artinya saya hanya bisa diskusi dengan adik saya ini. Mm-mm. Nah, waktu itu kita ngobrol bahwa dengan ketersediaan atau misalnya mamah ini kan udah dengan gejala dan plus komorbid. Mm-mm. Kalau dimasukkan ke rumah sakit dengan kamar yang nyun sewu kami dapat seadanya dan tidak layak. Mm-mm. Maaf ya, Mm-mm. itu kami memutuskan untuk boleh nggak kami memilih untuk enggak, tapi kami merawat betul-betul mama di rumah Mm-mm. dengan tetap memenuhi pengawasan, dengan tetap pengawasan. Tapi pengawasan itu pun terbatas. Mm-mm. Jadi Mm-mm. kalau diantar kembali ke kita yang merawat keluarga sendiri. Mm-mm. Nah, kondisi mama waktu itu memang dengan gejala flu, tapi komorbidnya yang harus distabilkan. Mm-mm. Alhamdulillah pada waktu itu tekanan darah mama stabil dan bagus. Nah, waktu habis tes malam tanggal 8 itu tes positif. Kemudian tanggal 9 saya diskusi dengan adik karena gini, kalau memutuskan isoman pun nyuwun sewu dengan kondisi seperti sekarang, finansial itu menjadi pertimbangan. Mm-mm. Kami tidak ke rumah sakit, tapi isoman pun butuh duit. Iya. Mm-mm. Obat-obatan, kemudian makan enak, Makanan. makan Mm-mm. bergizi, gizi seimbang, nyenengin mama, apa yang bikin dia moodnya bagus, itu kita beli duit. Nah, itu pun saya bagi tugas dengan adik. Jadi eh, ini mungkin penting untuk teman-teman. Jadi ketika misalnya ada satu keluarga kita yang kena, itu kita harus benar-benar diskusinya itu kita bagi tugas supaya nggak berantakan. Mm-mm. Saya cuma dua orang, bukan untung ya, itu juga sulit buat saya. Kalau misalnya keluarga besar mungkin bisa lebih banyak support gitu. Nah, kita bagi tugas bahwa saya yang akan kerja keras untuk buang tenaga secara fisik merawat mama, adik saya yang bertugas cari duit nih. Dia Mm-mm. dia Iya, iya. dia bendaranya. Jadi di awal kita udah komitmen karena adik saya juga kerjanya seharian. Saya yang lebih fleksibel, jadi kita memutuskan untuk saya yang merawat mama, Mm-mm. adik saya yang memenuhi segala kebutuhan yang saya butuhkan Mm-mm. dan mama butuhkan. Nah, tanggal 9 hari pertama saya merawat mama, waktu itu yang saya pikirkan adalah prokes ketat. Saya nggak punya APD,
maksudnya nggak punya baju hazmat. Iya, benar. Nggak Ah, ada perasaan was-was atau gimana gitu, Mbak nggak Tika? punya persediaan. Saya hanya punya alat-alat basic yang saya pikir saya harus punya untuk kontrol di rumah. Mm-mm. Was-was, iya. Karena Mm-mm. gini Mas, was-was banget, banget. Karena saya itu termasuk yang rajin tes. Mm-mm. Nah, sebulan hampir 2 kali saya tes. Kenapa? Karena saya dari awal pandemi saya nggak pernah WFH. Jadi saya masih ketemu orang, masih ke kantor, masih di jalan gitu. Jadi Mm-mm. saya rajin tes. Dulu tesnya mesti ke lab. Sekarang kita udah bisa punya sendiri. Saya rajin tes setiap kali ya habis ketemu orang. Nah, di samping itu pada saat saya memutuskan merawat mama sendiri, jadi hanya berdua sama mama, Mm-mm. itu eh, saya takut pasti takut karena saya pneumonia. Pneumonia saya sekarang jadinya asma. Asma saya lagi parah-parahnya sejak pandemi. Mm-mm. Jadi saya ada obat yang saya pakai dan itu mulai nggak terkontrol. Karena harusnya itu obatnya obat keras, tapi eh, apa untuk meredakan sesak napas saya. Saya tahu betul tuh kandungannya apa karena dari kecil saya konsumsi itu. Mm-mm. Nah, saya prokes ketat tapi saya seadanya Mas, saya nggak punya hazmat. Jadi masker saya double-double bisa sampai 3 4 udah Mm-mm. extraordinary. Terus eh, terus Empat ya. face shield, pengap-pengap deh gitu. Bisa Habis itu bernapas terus ini sampai 4 lapis. enggak sebenarnya, tapi kan saya nggak intens, nggak intens terus jaga di samping mama gitu juga enggak gitu. Kalau Mm-mm. mama istirahat saya tinggal keluar face shield sama sarung tangan. Mm-mm. Sarung tangan tuh wajib. Terus disinfektan, hand sanitizer. Tempat limbah, sampah, Mm-mm. eh, semuanya itu tak organize supaya eh, mama gampang menjangkau kalau sewaktu-waktu dia butuh dan karena benar-benar terbaring ya Mm-mm. posisinya. Nah, saturasinya mama itu turun. Jadi nggak di bawah 94 Mm-mm. sejak sejak dinyatakan positif. Turun di bawah 94. Saya berpikir positif karena Yon Sewu mama saya dulu perokok, lalu Mm-mm. kemudian dia hipertensi dan stroke. Saya pikir jantungnya pasti mungkin bermasalah, tapi kita belum check upin lagi. Sesak atau saturasinya turun ini bisa dari mana aja? Mungkin peninggalan flek dari dulu beliau masih perokok aktif. Mm-mm. Kemudian mungkin ya karena banyak hal lah, atau Iya. mungkin karena COVID-nya sendiri, peradangan COVID-nya sendiri. Nah, terima bagusnya waktu itu adalah kamar mama itu sebelah tempat tidur tuh jendela gede 2 yang kita bisa buka. Mm-mm. Jadi waktu itu saya bilang ke mama bahwa eh, in case kalau misalnya saturasinya terus menurun, karena kita juga waktu itu Mas Ilham ingat nggak waktu pik-piknya Mei Juni itu kita nggak dapat Susah masyarakat ya. udah pasti kesulitan dapat kamar, Mm-mm. kesulitan dapat tabung oksigen. Iya, benar. Berapapun Anda punya uang nggak bakal bisa nemu. Mm-mm. Mm-mm. Itu terjadi sama saya. Mm-mm. Saya nyari kemana-mana, bahkan hampir ketipu iya. Jadi Juni itu tiba-tiba aja medsos tuh emang algoritmanya luar biasa ya. Mereka tuh bisa tahu loh saya butuh tabung oksigen. Jadi iklannya tuh yang muncul Oh, tabung oksigen semua. iya. Oh, iya. Iya iya. Jadi Heeh. tabung oksigennya tuh yang murah-murah. Aku udah curiga nih, kok murah banget? Nggak mungkin ya. Tapi kita butuh. Coba-coba tanya. Untungnya adalah aku tidak suka transfer duit. Jadi kalau mau saya COD. Mm-mm. Walaupun kamu tempatnya di Malang atau di luar kota Surabaya, tak parani aku maunya COD. Mm-mm. Gak ada yang mau dong. Ternyata beberapa minggu setelah itu bener. Jadi iklan-iklan yang jual tabung oksigen itu penipuan semua. Banyak yang udah transfer dan banyak yang udah diusut di polisi. Nah, Mm-mm. balik ke mama, saya nggak nemu tabung oksigen gitu. Jadi satu-satunya cara kalau misalnya saturasinya turun, kita kan semua belajar Mas ya sekarang udah. Maksudnya informasi itu udah bisa kita dapat cepat. Jadi ini juga yang buat teman-teman please belajar. Jangan hanya menelan hoax, tapi belajar bagaimana eh, COVID itu gimana, penanganan basicnya gimana, kalau terjadi sama keluarga gimana, itu baca
baca, tambah wawasan dari Mm-mm. berbagai informasi, karena itu sangat membantu. Nah, waktu saturasi, kalau saturasinya turun, yang harus mama lakukan ketika kita nggak dapat tabung oksigen adalah proning. Saya ngikuti SOP Mm-mm. aja, Apa itu yang Mbak, udah crowning ini? proning, Iya, apa itu? proning. Proning itu ada beberapa teknik yang bisa kita lakuin untuk menambah volume oksigen di paru. Oh, heeh. Ada kok Mas, jadi Mm-mm. kita bisa tidur miring, Oh jadi gitu. tidurnya nggak tegak lagi ya, karena Mm-mm. kalau tidurnya tegak itu katanya oksigennya memang masuknya nggak bagus. Jadi tidurnya miring, miring ke kanan dengan bantal agak tinggi sedikit, miring ke Mm-mm. kiri sama tengkurap. Pertama, Mama harus lakukan itu. Kalau saturasinya tetap turun. Yang kedua adalah nabung oksigen. Nah, ini juga yang masih kurang disosialisasikan, tapi semakin ke sini disosialisasikan, cuman dipusatkan jadi kayak rumah sehat, mulai ada di kampung-kampung tuh, mulai ada rumah sehat gitu. Tapi sebenarnya yang harus disosialisasikan ke depan adalah rumah layak isolasi mandiri ke masyarakat. Karena Mm-mm. tidak semua kita punya kamar yang layak untuk isolasi mandiri, Iya, betul. yang sanitasinya bagus, eh, yang at least dia perputaran udaranya tuh bagus gitu. Mm-mm. Karena ya nyun sewu, kita di urban ini kan eh, kita hanya punya kamar sepetak gitu ya, 4x4 mungkin, dengan bahkan nggak ada jendela gitu. Itu banyak. Nah, alangkah baiknya itu disosialisasikan supaya at least di tiap-tiap rumah itu punya satu kamar deh. Punya satu kamar yang yaitu effort sih Mas, tapi daripada Anda harus effort ke rumah sakit atau ke rumah Mm-mm. sehat atau isolasi yang di tempat khusus gitu, alangkah baiknya memang, apalagi untuk lansia ya, dirawat oleh keluarga sendiri, karena lansia ini punya psikisnya tuh beda sama kita. Kita aja kadang kalau misalnya harus ke rumah sakit, tekanan darah kita naik karena kita takut, kita panik, kita takut dengan medis, kita takut alat-alat, lihat suntik takut, lihat itu pengaruh kan ke Mm-mm. kesehatan. Nah, apalagi orang tua, mereka itu akan lebih seneng, akan lebih bisa secara psikis itu tenang dan nyaman kalau anaknya sendiri atau anggota keluarganya sendiri yang merawat. Nah, itu juga jadi pertimbangan kita waktu itu. Nah, kembali ke saturasi, Mama pilihannya ada dua, pronik sama menabung oksigen. Nabung oksigen itu apa? Jadi jendela waktu itu saya buka 24 jam. Alhamdulillah, posisi rumah waktu itu kanan kiri masih apa ya Mas, masih ilalang lah. Jadi Oh, udara oh. ini karena Masih karena ini seger ya di sana ya. masih Mm-mm. seger. Jadi Mm-mm. masih seger banget alhamdulillah. Jadi kaca itu kita buka 24 jam untuk Mama latihan nafas dan nabung oksigen, dan itu berhasil. Mm-mm. Walaupun saturasinya lambat banget Mas naiknya, Iya, karena kan iya. ada komorbid. Karena kan Mama bukan orang sehat, jadi beliau udah ada komorbid. Nah, hari pertama yang saya lakukan juga selain tes, kemudian menyediakan alat-alat basic, tekanan darah, termometer, oximeter, juga kontrol obat Mama. Itu Mm-mm. penting. Jadi tanpa sepengetahuan saya sebelumnya Mama udah ke dokter dan itu dikasih obat-obat yang macam-macam, ada macam-macam lah Mas, yang Mm-mm. mungkin itu dia perlu masuk ke tubuh Mama gitu, tapi Oh udah iya. terlanjur dikonsumsi. Nah, saya pilihin. Jadi semua nyon sewu ya. Saya mohon maaf kalau saya salah, tapi kembali ke pilihan keluarga sih. Eh, Beberapa obat yang dari dokter itu saya ambil semua, saya tarik untuk tidak dikonsumsi lagi. Yang dikonsumsi Mama hanya yang dibutuhkan Mama. Jadi Mm-mm. kalau Mama masih batuk, enggak, udah berkurang. Oke, enggak usah diterusin. Jadi karena di dalam obat batuk itu kan ada, biasanya ada ibuprofen, ada banyak kandungan-kandungan yang mungkin tidak dibutuhkan gitu. Mm-mm. Jadi saya tarik semua, yang Mama minum hanya eh, obat hipertensinya, karena itu wajib minum setiap hari, Mm-mm. sama vitamin. Vitamin yang Mama harus minum yang kita sediakan ada D, K, multivitamin, B kompleks, C, semua semua vitamin saya harus dikonsumsi, plus madu. Mm-mm. Lalu kemudian ada satu lagi untuk perawatan Mama itu saya pakai obat Cina sih Mas. Mm-mm. Mungkin saya nggak usah sebut Iya, mereknya, iya. tapi saya
pakai obat Cina dan ini berhasil. Mm-mm. Lalu kemudian tekanan darah mama sempat nggak stabil tuh di minggu pertama. Saya juga pakai rempah tapi rempah Cina. Mm-mm. Dan itu justru bikin darahnya turun. Saya bingung lagi Iya. Tapi karena sebenarnya darahnya kebablasan, eh, drop gitu. Saya bingung lagi, wah masalah baru nih. Saya hentikan terus. Ini yang penting juga makan. Nah, mm-mm. mama saya itu nggak anosmia, nggak Oh, juga nggak juga apa ya istilahnya anosmia itu kan kita nggak bisa nggak bisa bau apapun, membaui, yang ya. nggak bisa merasa apapun tuh ada istilahnya juga. Jadi beda, Mm-mm. itu dua hal yang berbeda. Itu alhamdulillahnya mama udah melewati itu jauh hari. Jadi hanya aja beliau nafsu makannya memang udah nggak bagus. Jadi itu yang saya paksa. Saya diskusi sama adik saya, mending kita buang duitnya di rumah nyenengin mama daripada kita buang duitnya di rumah sakit, Yon Sewu. Mm-mm. Rumah sakit yang kita juga pengawasannya terbatas dan asupan makannya mama juga pasti terbatas. Iya, heeh. Gini, saya pernah ngobrol sama ahli gizi yang sebenarnya kita dengan komorbid pun itu kita makan apa aja tuh boleh sebenarnya, Mm-mm. tapi memang harus dibatasi, nggak boleh berlebihan. Yang berlebihan juga nggak baik. Nah, Iya, saya cuma berpedoman sama itu aja, Mas. Jadi makanan yang hipertensinya nggak garam, nggak apa, itu kan memang sudah jadi makanan mama sehari-hari ya. Tapi iya. apa yang mama seneng itu saya beliin. Nah, Kira-kira apa ya? macam-macam. Macam-macam. Jadi Kayak apa karena sih? orang tua Kayak itu berupa kayak pasti ada nasinya atau hanya makanan ya. ringan-ringan gitu atau gimana? Jadi kalau orang flu masih mungkin juga pernah ngalamin kalau Iya, lagi sakit bener. flu itu kita pengennya yang seger-seger, ngerti Oh, gak sih, yang heeh. wow, yang kayak Iya, bakso, kayak heeh. sup, kayak Iya, bener. rawon, soto gitu yang panas-panas. Ya udah kita beliin semua yang dia mau, yang dia Mm-mm. pingin. Tapi problemnya adalah, nah ini psikisnya mamah ini kan keganggu nih karena dia juga akan ngerasain badannya itu, aduh, ya apa ya badanku tuh nggak enak, jadi pengennya Mm-mm. marah. Nah, Oh, kita yang dampingi itu juga ketularan, Mas. Kadang-kadang ini heeh. mama Jadi sedang agak kesal juga ya, kerja, bete. kesel, Mas. Udah kita tuh kerja kan, terus harus Mm-mm. harus tungguin mama, dengan kita juga khawatir tiap hari ngontrol COVID-nya, semua biar nggak terjadi peradangan tuh gimana. Nah, Berarti ini terus bawaan dari COVID ya? Maksudnya dampak dari COVID sendiri membuat orang itu jadi begitu gitu ya? pasti, pasti Mm-mm. Mas, nggak hanya COVID sih aku rasa. Jadi orang-orang yang misalnya sakit diabetes yang harus dirawat, stroke yang harus dirawat, jantung yang harus dirawat tuh semua psikis lah. Jadi Mm-mm. mana enak sih kita sakit, kan kita juga pasti bingung, kita pingin jalan-jalan, kita pingin tapi nggak bisa, badan Mm-mm. tuh nggak bisa gitu, sakit semua. Nah, yang bikin kesel lagi tuh secara mental tuh kena adalah setiap kali mama minta rawon gitu, udah kita beliin Mm-mm. rawon, makannya cuma sesendok, Mas. Iya. Kita udah nyarinya setengah mati, Heeh. makannya cuma sesendok. Tapi kita bikin bercandaan aja gitu. Jadi eh, kita bikin bercandaan aja lah supaya mama itu seneng gitu. Mama nggak boleh Mm-mm. marah-marah, pokoknya yang seneng-seneng. Nah, Tapi kalau misalnya hanya sesendok gitu, apa ada upaya untuk ayo ma lagi ma satu suap lagi biar itu bertambah. Ayo ma satu nggak suap bisa, lagi. Oh nggak bisa. nggak bisa karena ya tiap orang beda. Tapi Heeh. aku yakin Tapi nggak banyak yang muntah nggak. kan? Enggak, alhamdulillahnya enggak. Heeh. Jadi kalau sudah misalnya sesendok, aku kasih yang lain, Mas. Supaya perutnya Hmm. tetap harus ada energi. Misalnya Iya. roti, Heeh. mama sukanya roti apa, aku ganti yang lain. Oke, enggak, mungkin enggak enak ya rasanya roti. Terus apa, jus buah, Mm-mm. apa buah, pengen apa, semua yang bisa beliau makan sampai akhirnya sedikit-sedikit semua dimakan. Kok kayaknya udah agak banyak ya, ya udah kenyang mah, udah istirahat, Mm-mm. minum obat. Nah, sorry Mas, aku baru ingat. Mm-mm. Jadi mamaku ini kan serumah sama iparku, adikku, sama ponaanku dua yang masih balita. Iya. Nah, waktu isolasi mandiri, cucu ini kan paling deket sama neneknya Mm-mm. di mana-mana. Jadi itu kesulitan kita untuk bisa edukasi kerucil-kerucil ini supaya tidak masuk kamar mama dan menjauh dari kamar mama. Itu juga PR. Mm-mm. Lalu eh,
ini sih teman-teman, aku juga mau ingetin, pada saat awal itu aku juga merasa gagal sih Mas. Gagalnya, alhamdulillah mama dan adik-adikku adalah orang yang bukan yang percaya hoax, juga mereka ngontrol informasi yang masuk dan Mm-mm. mereka sangat prokes ketat. Tapi pada saat mama positif itu aku merasa fake, merasa aku tuh gagal untuk bisa menjaga. Nah, Iya. kita kelupaan bahwa iparku masih keluar rumah, adikku kerja jelas. Aku seminggu sekali ke rumah mama, which is aku masih ketemu banyak orang dan aku beresiko, tapi aku Mm-mm. masih ke rumah mama karena aku kangen. Misalnya Mm-mm. setiap Mm-mm. hari Sabtu Minggu aku masih ke sana. Itu kecolongan besar buatku. Karena Mungkin tersangkanya, prediksinya ya itu ya mungkin ya. Ketika mama kena iya itu karena kan dari itu gitu. benar, karena tersangkanya kalau nggak iparku, aku adikku. Mm-mm. Mm-mm. Udah, ya orang itu. Nah, seketika mama tes, kita juga tes. Padahal seminggu sebelum aku ke rumah mama untuk tes, aku juga sudah tes dan aku Mm-mm. negatif. Mm-mm. Iparku itu ada yang namanya false false diagnosa ya. Jadi di tesnya itu dia samar. Nah, Mm. adikku positif. Iya, iya, iya. Adikku laki, Mas, Mm-mm. waktu itu seminggu habis dia vaksin pertama, dia positif. Mungkin karena ya dia kerja, dia ketemu banyak orang setiap hari dan seharian dia kerja gitu loh. Jadi ya Mm-mm. kita tuh kita tuh sekarang udah bukan yang khawatir berlebihan, panik boleh, tapi lebih ke solusinya harus gimana itu yang mesti dipikirin dan itu yang aku Mm-mm. lakukan ke mama. Oke, Nah, baik. Iya. ada ada satu cerita Mas, minggu kedua saturasi mama turun ke 80 dan itu bikin paniknya setengah mati karena aku nggak dapat tabung oksigen. Mm-mm. Apa yang Tapi aku lakukan? sampai sejauh ini memang sampai mama sembuh pun belum pernah menyentuh oksigen sama sekali ya. Belum. Nah, Alhamdulillah. jadi Mbak Tika membuat alternatif sendiri begitu bagaimana Ya, cara mendapatkan oksigen gitu kan. aku yes. Dan itu bisa dilakukan Mm-mm. sendiri. Tapi memang support keluarga itu luar biasa, Mas. Jadi Mm-mm. kita nggak bisa setengah-setengah merawat orang tua. Apalagi itu orang tua ya. Kita Mm-mm. nggak bisa setengah-setengah karena saya punya pengalaman ngerawat papa dari koma sampai pulih, sampai akhirnya beliau nggak ada. Mm-mm. Itu saya belajar banyak. Papa juga stroke Mm-mm. yang bahkan tidak bisa bangun gitu. Sampai beliau pulih saya rawat sendiri. Eh, nah, merawat mama yang Mas Ilham bilang itu tadi benar banget karena belakangan kita kita beberapa hari ini dari podcast salah satu artis yang akhirnya dia sembuh COVID kemarin yang rame yang Mm-mm. akhirnya diundang dokter di podcastnya. Mm-mm. Saya sepakat dengan pernyataan dokternya bahwa penanganan COVID itu kayak seni. Jadi tiap tiap kita mesti memahami dulu kondisi badan dan psikis masing-masing pasien COVID Pasien. Mm-mm. dan seni untuk apa yang kita masukkan ke dalam tubuhnya. Mm-mm. Karena kalau salah itu jadinya makin buruk. Kalau benar pun ada risiko buruk. Jadi emang nggak mudah gitu. Emang unik banget sih virus ini. Iya. Mas, luar biasa banget sih. Jadi kalau misalnya kayak banyak yang tanya, loh dia ada komorbid kok sembuh, saya sehat kok malah saya drop, teman saya sehat kok malah nggak ada SOW gitu. Ya itu seninya di sana dan balik lagi ke keputusan keluarga, Mas. Itu Mm-mm. hak kita. Oke, Asal baik. kita memang diskusi dan bisa meyakinkan pihak yang berwenang bahwa kita menjaga betul loh. Ini yang kita punya tetap dalam pemantauan. Saya pikir masih bisa diobrolin sih. Mm-mm. Baik. Bisa Iya. memilih isoman sendiri. Mm-mm. Mbak Tika, gaya bertutur Mbak Tika ini seolah-olah membuat saya terbungkam ya, karena memang lancar sekali sehingga saya nggak perlu menanyakan apa-apa gitu. Makasih Iya, loh Mas. nggak terasa loh 30 Karena menit loh ya kita ngobrol. karena karena
gini loh, karena cuma dikasih waktunya segitu, sedangkan ceritanya sebenarnya masih Panjang ya. banget. Yang saturasinya mama turun ke 80, Mas belum tanya Belum nih, ya. bisa naikin gimana Ya. coba? Episode selanjutnya ya. Oke, Mbak Tika, yang terakhir ini ya, karena memang jam 9 harus kita akhiri. Oke, Ini gimana? Ada pesan-pesan apa ini? Maafkan. Heeh. Iya. Silakan. Tadi mungkin udah banyak aku ini. Iya, Apa aja ya tadi itu Heeh. aja sih. Jadi rumah layak isoman di rumah tuh harus ada, dan itu harus mulai dikampanyekan, karena kalau jadi endemi Anda harus punya itu. Kita nggak bisa terus ke rumah sakit atau cari tempat isolasi mandiri lainnya. Yang kedua, kalau ada uang, please, ini memang kondisi susah, tapi kalau ada uang, please obat-obatan basic kayak paracetamol itu wajib, karena aku pernah keliling Surabaya hanya untuk cari paracetamol, believe it or not. Paracetamol tuh nggak ada gitu. Ya ampun. Jadi itu harus ada. Itu obat Ya yang ampun merakyat banget, terus nggak ada. Ya ampun banget, Mas. It happen, Mas. Iya, Jadi iya. paracetamol, lalu oximeter, pengukur jantung dan tekanan darah, terus kemudian termometer itu harus ada. Oke. Plus Baik. vitamin itu harus terus sampai sekarang. Lalu apapun kembali ke keputusan keluarga, termasuk memilih dokter, memilih rumah sakit, memilih layanan apapun itu harus detail, harus ditanyain, dan teman-teman harus belajar obat apa sih yang masuk di dalam tubuh itu apa. Sekarang tuh semuanya bisa di browsing. Jadi jangan asal minum obat atau iya aja, misalnya ada yang, apalagi kalau misalnya lari udah di luar medis. Nyun sewu, saya paling tidak percaya alternatif sampai sekarang. Jadi mau orang ngomong, Mbak, iki lo cobaan di daerah A, B, C, D, E, H, nyun sewu, saya enggak. Saya masih percaya medis, tapi hanya saja waktu itu saya memutuskan untuk nggak ke rumah sakit, karena kalau saya nggak dapat kamar yang layak, better enggak. Oke, baik. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Tika. Makasih ya, makasih. Iya. Ya, Makasih. kapan-kapan kita sambung lagi. Sama-sama, Mas. Baik, Ilham. oke. Terima kasih Mbak Tika yang sudah berbagi cerita dalam Radio Sahabat Isoman. Radio Sahabat Isoman, Senin sampai Sabtu, 8:30 pagi dan 5:30 sore. Hanya di Suara Sidoarjo.